Baiklah teman-teman, begini tampilan dari buku log kebidanan untuk proses perpanjangan STR. Isi dari buku log ini sudah disalin ke si Porlin ya teman-teman. Jadi di awalnya buku log itu ada nama bidan, nomor anggota, nomor STR, ranting atau cabang yang bersangkutan, kemudian provinsi. Di sini ada sambutan, kemudian daftar isi. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian identitas diri dari si pemilik buku, foto berwarna ukuran 4x6, kemudian tanda tangan dari bidan yang bersangkutan. Ada pendahuluan latar belakangnya, kemudian tujuan, dasar hukum, visi dan misi pengembangan profesi bidan, kegiatan pendidikan berkelanjutan, ini untuk pengantar awal. Nah, teman-teman, di sini dijelaskan untuk penghitungan satuan kredit profesi atau SKP. Memberikan pelayanan pada ibu hamil untuk 100 kunjungan ibu hamil itu nilainya 1 SKP, keterangannya untuk per tahun nih, teman-teman. Kemudian untuk 12 ibu bersalin nilai SKP-nya juga 1. 12 ibu nifas itu juga SKP-nya 1. Memberikan pelayanan imunisasi pada bayi, anak balita, dan anak sekolah itu SKP-nya juga 1. Kemudian memberikan pelayanan keluarga berencana, KB baru ataupun KB ulangan per 12 kunjungan nilainya itu 1 SKP. Kemudian memberikan pelayanan kesehatan reproduksi seperti pemeriksaan IVA, pengambilan sediaan pap smear, dan imunisasi calon pengantin sebanyak 12 ibu itu nilainya 1 SKP. Kemudian memberikan pelayanan penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal tindakan kebidanan per 12 orang itu nilainya 1 SKP nih. Kemudian teman-teman di sini dijelaskan untuk kegiatan pendidikan berkelanjutan. Teman-teman bisa baca. Nanti aku juga akan tuliskan link untuk download bukunya kalau teman-teman mau ya. Di sini dijelaskan nih teman-teman apa aja yang dinilai dan berapa nilai SKP-nya. Kemudian di sini persyaratan re-registrasi. Ini bukunya sebelum kita online ya teman-teman. Jadi sekarang karena sudah online, kita mengikuti ketentuan yang terbaru dari tata cara pengurusan STR melalui si Porlin. Nah, di sini ada juga tabel perolehan satuan kredit profesi untuk re-registrasi bidan atau perpanjangan STR bidan nih teman-teman. Nilai kredit total untuk 5 tahun. Jumlah SKP yang harus dipenuhi oleh setiap bidan untuk mendapatkan perpanjangan STR adalah minimal 25 SKP dalam 5 tahun. Pengajuan permohonan re-registrasi harus sudah dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku STR habis. Kegiatan re-registrasi bidan dilakukan melalui proses pengumpulan bukti dokumen atau sertifikat kompetensi portofolio dari perolehan SKP yang telah dikumpulkan selama 5 tahun. Adapun rincian perolehan nilai SKP yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan kognitif atau bisa seminar, workshop, simposium, minimal itu 2 SKP. Maksimalnya itu 4 SKP. Yang pertama ini maaf ya teman-teman. Yang pertama itu ada kegiatan praktek atau profesi pelayanan kebidanan. Untuk nilai kreditnya 5 tahun itu tanpa minimal. Maksimalnya itu 5 SKP. Jadi bagi teman-teman yang melakukan kayak kegiatan INC, PNC, BBL, kemudian KB, imunisasi, maksimalnya itu akan dihitung 15 SKP saja nih teman-teman. Jadi walaupun teman-teman membuat 25 SKP, tetap yang dihitung itu 15 SKP. Kemudian minimalnya tidak ada minimal. Kalau teman-teman mau bikin cukup 1 SKP ya tidak apa-apa tanpa minimal keterangannya di sini. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan pendidikan berkelanjutan terbagi dari 4 kategori, yaitu untuk kognitif, yaitu misalnya seminar, workshop, simposium. Minimalnya itu teman-teman dapetin 2 SKP dalam 5 tahun. Maksimalnya itu 4 SKP. Kemudian yang kedua, pelatihan wajib yaitu MU Midwifery Update. Minimalnya itu 2 SKP dan memang nilainya itu 2 SKP ya teman-teman kalau untuk MU.
Kemudian yang ketiga ada pelatihan klinis. Ini bisa dipilih APN, PONET, PPG-DON, CTU, imunisasi, resusitasi, manajemen laktasi, pencegahan infeksi, dan lain-lain. Minimalnya itu 2 SKP dan maksimalnya itu 4 SKP. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman perlunya itu manajemen laktasi, berarti tidak diharuskan teman-teman untuk APN. Cukup dengan manajemen laktasi itu teman-teman sudah memenuhi kriteria atau syarat dari pengurusan STR, yaitu di bagian pelatihan klinis pilihan. Kemudian yang keempat ada pelatihan non klinis, misalnya kepemimpinan atau manajerial, ABPK, dan lain-lain. Tanpa minimal SKP nih teman-teman, tetapi maksimalnya dalam 5 tahun itu teman-teman dapetin 2 SKP. Kemudian yang ketiga kategorinya kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa minimal SKP, maksimalnya itu 10 SKP. Kemudian yang keempat kegiatan pengembangan profesi tanpa minimal dan maksimalnya itu 10 SKP. Kemudian kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah tanpa minimal SKP, maksimal teman-teman itu 5 SKP. Jadi teman-teman bisa berpatokan ke sini untuk pengumpulan nilai SKP teman-teman ya. Jadi totalnya itu 25 SKP dalam 5 tahun. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mengikuti seminar nih, seminarnya udah sampai 10 SKP. Tetap yang dinilai itu kalau berdasarkan keterangan buku log ini, tetap yang dinilai hanya 4 SKP nih teman-teman. Sama dengan yang pelayanan tadi, pelayanan kebidanan. Misalnya teman-teman ada mengumpulkan 30 SKP, tetapi yang lain tidak ada. Berarti teman-teman belum mencukupi kriteria 25 SKP. Oke, kita lanjut. Di sini keterangannya nih teman-teman. Nilai SKP yang harus diperoleh selama 5 tahun adalah 25. Nilai tanpa minimal yang dimaksud adalah komponen tersebut dapat kosong atau tidak diisi. Nilai minimal yang dimaksud pada tabel di atas adalah perolehan nilai SKP yang harus dicapai oleh bidan. Nilai maksimal yang dimaksud pada tabel adalah perolehan nilai SKP maksimal yang akan diperhitungkan. Kelebihan perolehan nilai SKP tidak dapat diakumulasikan, dijumlahkan untuk usulan periode berikutnya. Jadi kesimpulannya kalau berlebih yaitu nilainya hangus ya teman-teman, tidak dihitung berdasarkan nilai maksimal saja. Kemudian di sini ada alur tata cara pengajuan re-registrasi. Ini sebelum adanya Siporlin ya teman-teman. Jadi kalau udah ada Siporlin kita mengikuti ke aturan terbaru atau tata cara terbaru. Ini formulir pengajuannya. Ada dokumen bukti kegiatan pengembangan keprofesian bidan. Di sini dijelaskan ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mengambil contoh dari format ini untuk nanti kan kita upload di bagian IBC Porlin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa isi kemudian tinggal upload di IBC Porlin. Teman-teman nanti bisa lihat-lihat lebih jelas lagi ya. Nanti lihat bagian deskripsi. Aku akan tuliskan alamat atau link yang teman-teman bisa untuk download buku log ini. Jadi teman-teman bisa pelajari sebagai acuan untuk teman-teman dalam mengisi Siporlin atau mengumpulkan SKP nantinya. Jadi sampai akhir nih teman-teman, dalam buku ini ada untuk 5 tahun. Sampai ini yang kelima, untuk yang tahun kelima. Seperti ini nih tampilannya. Kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah kalau ada teman-teman tulis di sini. Nilai SKP-nya juga tulis sekalian ya. Nah, ini untuk terakhir format rekapitulasi perolehan SKP. Nama bidan, nomor anggota bidan, totalnya nanti SKP yang diperoleh, SKP yang digunakan, nanti ada
dari tanda tangan dari ketua pengurus cabang IBI. Ini sebelum pengurusan melalui si Porlin ya teman-teman. Dah selesai. Begitu teman-teman isi dari buku log kebidanan. Baiklah teman-teman, demikian video kali ini, semoga dapat membantu ya. Semoga teman-teman dapat kurang lebih gambaran untuk perolehan atau pengumpulan SKP, supaya teman-teman tidak ragu dalam mengumpulkan nilai SKP. Semangat untuk mengurus STR-nya ya, semoga lancar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.